Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kita akan coba mengupdate kembali yaitu progres dari jembatan penyeberangan orang dari JIS ke Ancol ataupun dari Ancol ke JIS. Nah, terlihat di area bawah sudah ditaruh tempat sampah ya. Kita bisa melihat ada 4 tong sampah yang sudah disediakan pada saat memasuki area jalur pedestrian menuju jembatan penyeberangan orang. Nah, tepat di sebelah kanan kita ini adalah gerbang dari Karnaval Ancol ya, yang baru yang menuju ke X Circuit Formula E ataupun menuju ke parkiran. Dan terlihat juga untuk pemasangan paving block yang sudah semakin panjang, sudah semakin merata ya. Jadi di video sebelumnya di area sisi kanan dan di sisi sebelah kiri pada saat peresmian stasiun kereta rel listrik JIS dan jembatan penyeberangan orang ini, sisi kanan dan di sisi sebelah kiri ditutup menggunakan background. Namun kita bisa melihat ya, backgroundnya sudah dicopot dari 1 hari setelah pasca peresmian. Dan saat ini untuk pengerjaan masih terus dilakukan seperti pemasangan paving block ataupun grading block ya yang berwarna kuning. Terlihat juga untuk para pekerjanya masih terus melakukan pemasangan ataupun penggalian di sekitaran jalur pedestrian. Jadi kita akan coba di seling ataupun di rolling dari progres pembangunan yang lainnya ya. Dan kita bisa melihat juga di video sebelumnya sudah dilakukan pembobokan di sekitaran trotoar Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi. Nah, kita bisa melihat untuk jalur pedestrian jembatan penyeberangan orang ini yang sudah semakin rapi dari hari ke hari ya. Dan terlihat juga untuk tembok-tembok ataupun beton yang ada di sisi kanan ataupun di sisi sebelah kiri sudah mulai rapat. Nah, di sini juga kita bisa melihat untuk di area tengah akan ditanam pohon. Kita bisa melihat ya kondisinya sudah semakin banyak yang ditanam, dan kita juga bisa melihat progres saat ini yaitu penanaman pohon di jalur pedestrian. Nah, terlihat juga untuk area paving block yang sudah dibongkar ya, beberapa ya paving block untuk ditanam pohon. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada beberapa tiang yang sudah dipasang. Jadi kemungkinan tiang-tiang ini untuk kamera CCTV ya ataupun tiang lampu. Mudah-mudahan di jalur pedestrian ini dipasang lampu yang lebih terang ya, agar nantinya para pengunjung, para supporter, para penonton yang ingin ke JIS bisa lebih nyaman dan bisa lebih aman. Dan ketika di malam hari tidak terlalu gelap ya, dikarenakan kita bisa melihat ya pandangan yang ada di sekitaran jalur pedestrian ini yang belum ada lampunya. Nah, di sini sedang ada proses pemindahan unit beton. Jadi kita bergeser sedikit ya untuk drone-nya agar tidak terkena seling ataupun baja pengangkut dari kren yang kita lihat ini. Walaupun pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026 ini JPO ini sudah diresmikan, namun kita bisa melihat ya kondisinya masih terus dikerjakan, masih terus dilakukan pemasangan-pemasangan yang sekiranya masih belum lengkap. Contohnya seperti ram besi yang ada di railing pagar, fasad ataupun yang lainnya. Dan terlihat juga untuk pemasangan talang air sudah mulai dilakukan, tepat berada di sisi kanan ataupun di sisi sebelah kiri dari jembatan penyeberangan orang ini. Nah, terlihat para pekerjanya, kita bisa melihat ya banyak sekali di sekitaran ram yang menuju ke JPO yang ada fasadnya. Jadi untuk JPO ini yang menggunakan fasad hanya di sekitaran
tepat berada di atas jalan kettle, selebihnya tidak menggunakan fasad. Terlihat juga untuk sisi kanan dan di sisi sebelah kiri masih banyak yang belum terpasang ram besi. Namun kita bisa melihat ya, untuk talang airnya sudah dipasang di sisi kanan ataupun di sisi sebelah kiri. Jadi untuk saat ini proses pengerjaan sudah semakin berkurang dikarenakan kita bisa melihat ya, tinggal sedikit-sedikit lagi, yaitu pemasangan fasad, pemasangan ram besi, talang air ataupun yang lainnya. Untuk pengerjaan-pengerjaan yang besar ya sudah semakin berkurang. Nah, di sini juga kita bisa melihat untuk papan jembatan, papan nama ya, sudah dipasang dari beberapa hari yang lalu. Dan ini kondisi fasad yang sudah dipasang. Kita doakan semoga progres atau proses pembangunan JPO ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Mudah-mudahan JPO ini bisa selesai sampai dengan 100% ya, agar bisa memaksimalkan pembangunan atau progres dari jembatan penyeberangan orang ini, sehingga para pengguna JPO ini bisa merasakan kenyamanan dan keamanan ketika melintas di jalur pedestrian sampai dengan JPO 1 ya, yang menuju ke area koncourse zona utara Jakarta International Stadium. Jadi untuk di video kali ini kita tidak melihat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium, melainkan kita hanya fokus di sekitaran jembatan penyeberangan orang yang kedua. Perlu diketahui untuk JPO yang pertama kita selalu menyebutkan di dalam video ya, untuk panjang total keseluruhan dari jembatan penyeberangan orang ini. Untuk JPO 1 yaitu 430 meter dan JPO 2 sekitar 466 meter. Jika ditotalkan dari jalur pedestrian sampai menuju JPO koncourse zona utaranya Jakarta International Stadium yang berada di lantai 3 yaitu sekitar 896 meter, kita bulatkan menjadi 900 meter. Jadi untuk yang JPO 2 466 meter terdiri dari 166 meter yaitu JPO nya dan 300 meter jalur pedestriannya. Dan untuk estimasi waktu yang ditempuh dari JPO 2 menuju JPO 1 sampai dengan area koncourse sekitar 20 menit ketika kita berjalan dengan santai. Untuk lebar dari JPO ini memiliki lebar yaitu sekitar 6 meter, jadi cukup lumayan lebar ya untuk para pejalan kaki, dan kita juga bisa melihat mobil golf bisa melintas di sekitaran jembatan penyeberangan orang ini. Nah, ini untuk material-material yang kita lihat seperti fasad, baja ataupun yang lainnya ya, besi-besi yang lainnya sudah dinaikkan, dan kita bisa melihat saat ini sedang dalam proses pemasangan logo dari BTN. Nah, ini contoh yang sudah dipasang ram besi ya, terdapat railing yang di sebelah kanan, jadi ram besinya cukup lumayan rapat sehingga nantinya bisa menjaga keamanan atau lebih safety lagi. Ketika kita berada di jembatan penyeberangan orang ini, kita bisa melihat ya atau disuguhkan pemandangan di sekitaran Tanjung Priuk ataupun di sekitaran Jalan Kettle, lebih tepatnya mengarah ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, di sini juga kita bisa melihat yang di sisi barat sedang dalam proses pemasangan fasad. Jadi untuk area di bawah sudah semakin rapi, material-material juga sudah semakin berkurang, semakin sedikit, tinggal sisa-sisa dari proses pembangunan, dikarenakan JPO ini akan segera selesai ya dalam waktu beberapa minggu ke depan ataupun beberapa bulan ke depan. Tinggal pengerjaan yang masih kurang-kurang ya, seperti pemasangan ram besi yang masih bolong-bolong ya, yang belum banyak dipasang ram besi.
Nah, terlihat juga di video sebelumnya ya, banyak sekali para pekerja yang ada di sekitaran JPO ini. Namun kondisi saat ini untuk para pekerjanya terlihat sudah berkurang. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.